sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah ditentukan, sudah diwajibkan, sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini wajib berpuasa, maksudnya puasa bulan Ramadan. Ini dalil, ini firman, bukti bahwa puasa itu wajib, dan puasa ini juga pernah diwajibkan bagi umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi zaman bengen sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad iku puasa sudah diwajibkan, puasa sudah ada ya. Tapi mungkin beda umat terdahulu itu puasanya selama 3 hari setiap bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 ditambah bulan hari Asyura. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu umat terdahulu puasa 3 hari dikali 12 berapa? Pada sekolah-sekolah gitu. Kira 30 kan ditambah Asyura, hari Asyura 1 hari berarti 37. Jadi zaman dulu puasanya wajibnya 37 hari, cuma bedanya caranya puasanya setiap bulan 3 hari ditambah Asyura. Jadi jumlahnya 37 hari. Sekian paling akeh pira, Met? Paling akeh 30. Tapi seringnya 29. Pengennya 28 ya. Jadi kita sebenarnya lamun dibandingkan umat-umat dahulu, maka kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasa lebih ringan. Ringan berapa hari? 7 hari. Pengen beli 37. Milih 37 atau milih 30? Milih 29. Ya, cerdas syaratnya. Lamun ibadah milih sing titik, lamun batin milih sing akeh, ya biasa manusiawi ya Ji. Manusiawi. Pengen apa? Pengen enak, beli pegel, tapi limpahan anugerah si Allah, pengennya apa? Pengennya full. Nah, mau apa? Dalil bukti puasa itu wajib. Sekarang keuntungan, keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Allah tidak menyuruh suatu kaum, suatu hamba, seorang hamba, umat-umat kecuali mempunyai hikmah, keuntungan yang kembali kepada orang yang melakukan tersebut, baik di dunia atau di akhirat. Jadi ada untungnya anak nikmate, baik nikmat di dunia, tentu pasti di akhirat. Nah, sekian kita bacakan
Di antara keistimewaan, di antara keutamaan, keuntungan orang-orang puasa, katakan kullu hasanat bi asri amsalha illa sab'imi'ah illa siyam fahuwa li wa ana azibihi. Jadi setiap hasanat itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat setiap kebaikan, kecuali puasa. Kata Allah, puasa untuk wa ana azibihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Jadi tidak kehitungan. Sing aran tidak kehitungan itu berarti nilainya tidak bisa di total. Oh, keutamaan satu apa? Pahala beli kayak umum kan anak pahala 10 kali lipat, 100 kali lipat. Sekarang itu tidak ada batasnya. Jadi bakal pengen oli apa istilah panen pahala, ayo bismillah puasa. Terus dikatakan juga man shoma yawman fi sabilillah ba'anallah minhu jahannama masira mi'ah am. Siapa yang puasa karena Allah sehari saja, maka orang tersebut akan dijauhkan dari neraka jahanam jauh perjalanan berapa? 100 tahun. Jadi jarak kita dengan neraka gara-gara puasa sehari itu jaraknya perjalanan 100 tahun. Jadi bisa gawe ado sin neraka, bisa gawe selamat neraka. Dengan apa? Dengan puasa hanya sehari. Apa maning puasa wajib, apa maning puasa Ramadan, apa maning puasa 30 hari, pasti keistimewaannya barokahnya akan lebih ya. Terus dikatakan juga wa fil hadis kadzalika sumtu shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa itu dinilai tasbih ya. Tasbih maksudnya tasbih apa? Berpahala, menangnya loh. Maksud menang aja kayak ngomong aja buang waktu jadi tahan puasa tapi ngomong baik bubar. Wa naumuhu ibadah, naumnya ibadah. Maksudnya Pak, naum puasa turu supaya apa? Supaya kuat ibadah. Duduk bukan puasa, tidur, dan tidurnya untuk apa? Menghilangkan rasa lapar. Karena apa? Karena inti dari puasa itu adalah ngeker. Apa? Ngeker, nahan. Kalau kita tidur full, ya bagaimana rasa nahannya? Bagaimana merasakan pedihnya puasa, bagaimana merasakan capeknya puasa, bagaimana merasakan hausnya puasa. Tidur saja beli pagat-pagat, sholat turun mani, apa mani sampai labas sholat beli dilakoni, ketinggalan. Nah ini, jadi sangat keliru. Wis daripada maksiat masih mending turu. Ya, itu omongannya orang-orang tidak berilmu, karena orang yang berakal itu bukan memilih antara ibadah dan maksiat. Orang-orang berakal itu bukan memilih antara ibadah dan maksiat, antara pahala dan dosa, bukan, tapi memilih di antara dua ibadah mana yang lebih besar pahalanya. Iku wong sing cerdas. Ada dua pahala, ada dua ibadah, ada dua keuntungan. Kita pilih mana yang lebih besar, kita pilih mana yang lebih utama. Itu orang yang cerdas. Kalau memilih antara puasa dan tidak, antara maksiat dan taat, ya masih belum apa?
masih belum cerdas, durung dewasa. Ya. Jadi wong sing paham atau wong sing berakal adalah orang yang bisa memilih di antara mana yang baik, mana yang lebih baik, bukan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu wong umum. Ya. Jadi aja ngomong daripada maksiat, daripada beli puasa, masih mending turu. Kita tingkatkan. Ya benar, daripada maksiat masih mending turu, tapi lebih benar daripada puasa beli oli sempurna, masih mending oli puasa sempurna. Ngeri sih. Ya mesem-mesem baik, rupanya pengen siap-siap obat turu tah. Hah? Ya. Terus selanjutnya wa namu ibadah wa da'uhu mustajab. Doanya orang yang apa? Orang yang puasa itu istimewa. Ada dalam hadis mustajab. Jadi ake-ake untuk doa. Segala hajat, segala keinginan, terutama keinginan apa? Diampura dosa. Nah, wa amaluhu mudha'af. Amalnya dilipat gandakan. Jadi kita baca Al-Quran, kita hadir majlis, ya, kita apa lagi? Kita melakukan kebaikan, maka amalnya, pahalanya itu lebih istimewa dibanding jika kita mengamalkan atau melaksanakan pahala yang tidak sambil puasa. Terus di antara keistimewaan yang akan didapatkan bagi kita-kita yang insya Allah akan puasa, itu apa? Selanjutnya sehat, sumu tasihu. Jika kita puasa, maka kita akan mendapatkan kesehatan, karena Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Jadi pembandingin lagi rame-rame virus, lagi banyak-banyaknya penyakit yang mematikan, maka kita cegah bahaya-bahaya tersebut dengan puasa. Jadi insya Allah, mau misalkan ketularan atau apa, ke istilah apa, ke serang atau nempel, insya Allah dengan berkah kita puasa dan yakin dengan keutamaan puasa, kita akan diselamatkan oleh Allah. Jadi puasa akan benar, ya, puasa akan semangat. Kenapa? Karena bisa menyehatkan badan. Ya. Dikatakan juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la khulufu fami shaim atyab indallah min rihil misk, muttafaqun alaih. Bahwa sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Jadi kita mulutnya asam, kita mulutnya tidak enak, tapi di hadapan Allah keutamaannya tidak segitu. Tidak seperti yang kita rasakan, tidak seperti yang kita bau. Apa? Seperti ibarat misik. Maksudnya Pak, di hadapan Allah semuanya itu akan dihitung istimewa. Semuanya akan dihitung istimewa. Jadi sing maune bau diganti insyaallah, di harum apa dicium oleh para malaikat dengan bau misik. Istimewa. Jadi ini yang perlu diingat-ingat. Kenapa kita sebutkan? Kenapa saya bacakan? Kenapa saya ungkapkan? Karena dalam kitab Imam Haddad Adab Sulukul Murid, jika kita malas ibadah maka cambuklah dengan sifat roja. Jika kita malas ibadah maka cambuklah, maksudnya berilah semangat dengan sifat roja, berharap. Nah, maulah. Itu bisa jadikan dalil-dalil supaya kita
semangat. Orang pengen apa? Pengen selamat sin neraka. Mau 100 tahun dijauhkan. Pengen sehat, mau hadisnya sudah ada. Apalagi doanya mustajab, diamnya tasbih, tidurnya ibadah. Amalnya dilipat gandakan. Jadi itu sesuatu yang berhubungan dengan keistimewaan puasa. Tapi ingat, bukan hanya sekedar kita asal puasa. Kenapa? Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar. Puasa, lapar, tapi oroli apa-apa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa, Med? Dengan syarat dan rukun. Ya. Jadi harus sesuai dengan syarat dan rukun. Apa? Dalam nazamnya wa niyatun wal qawlu tsumma al amal bi ghairi waqfin sunnah la tuqbal. Niat, qaul, ucapan dan amal perbuatan seperti puasa bi ghairi waqfin, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, maka la tuqbal, tidak akan diterima. Jadi pribadi harus mendalami, harus belajar, harus bertanya. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Ya, amun. Jadi takon ngaji itu wajib. Seperti dalam ilmunya, fa farduhu ilmu sifatil fardhi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Kewajiban bagi seorang Islam, seorang Muslim itu mengetahui ilmu tauhid ma ilmi ma yahtajuhul muaddi, beserta ilmu yang akan kita dalami amalannya, yang akan kita kerjakan amalannya. Kita pengen puasa, ya berarti kita harus mengetahui tentang puasa. Kita pengen sholat, kita wajib mengetahui tentang sholat. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan diantaranya yang perlu disiapkan yaitu supaya apa? Supaya niat setiap malam. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu ibadah yang terpisah dalam setiap harinya. Jadi setiap malam kita harus apa? Kudu niat. Dan jika lupa maka wajib imsak, menahan sampai maghrib, dan nanti bulan Syawal wajib mengqadainya. Jadi awas, mulai siap-siap. Ingat-ingat bahwa sampean akan datang dan memulai untuk puasa Ramadan, dan dalam puasa Ramadan wajib niat setiap malam. Terus gampang niatnya. Ya. Jawaan or papa, bahasa Arab syukuran, ya bahasa Indonesia sah. Ya. Niat ingsun besok puasa Ramadan, sudah cukup. Jadi setiap bengi kudu makonon. Dan niatnya waktunya dari maghrib sampai sebelum fajar. Dari maghrib sampai sebelum fajar. Tidak harus setelah taraweh, tidak terus ketika sahur. Pokoknya mabit, malam hari. Dan malam dalam Islam, dalam puasa Ramadan itu mulai masuk setelah maghrib sampai sebelum subuh. Oh, ya. Jadi bakat orang kilingan atau takut nanti kelupaan, sudah habis adzan maghrib, habis jawab adzan maghrib, niat ingsun besok puasa Ramadan, wis cukup. Beli kudu ketika sahur nawaitu somahodin an adai, ya qardhu syahri, tidak harus begitu, kapan saja. Ya. Jadi ini apa? Niat pada setiap malamnya. Dan semua yang berhubungan dengan puasa seperti menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, itu juga harus hati-hati, harus diperhatikan. Apa? Dari subuh sampai maghrib. Ya.
menahan segala sesuatu yang membatalkan. Jadi harus mengerti apa yang membatalkan, apa yang dimafu. Ini kita harus mendalami. Jadi silakan dengan ustadz-ustadz, dengan kiai di masyarakat di tempatnya, itu jangan malu bertanya, daripada kita lapar, haus, tapi hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan pahala atau pengabulan dari Allah. Semoga mukadimah dari faidah-faidah yang berhubungan dengan puasa Ramadan atau puasa umumnya yang disampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita dikuatkan oleh Allah, bisa bareng-bareng bersama-sama menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan khusyuk, dan dengan benar-benar semangat. Jadi timbulkan rasa semangat, insya Allah akan dimudahkan untuk menjalannya. Jadi yang tadi saya sebutkan, keistimewaan itu diingat-ingat, setelah dicatat, sebagian ada yang mencatat, diingat-ingat. Kenapa? Karena dengan mengingat kita akan merasa semangat, dengan semangat kita akan datang taufik. Kenapa? Karena himmah qalibut taufik. Semangat itu bisa mendatangkan taufik. Jadi ayo kita semangatkan untuk beribadah, menghidupkan bulan Ramadan, puasa di siang hari dan malam dengan berbagai macam pendekatan kepada Allah, baik sholat, tarawih atau pembacaan Al-Quran. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.